Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Kamaluddin, peserta atau mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang. Saya akan melakukan pembelajaran pada UKIN ujian kinerja kali ini. Mari ikutilah pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat kita mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Semangat, masih. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama dulu ya. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita terima benar-benar bermanfaat untuk hari kita, untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kami mulai dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dengan niatan mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Adelia Noviasari. Halo. Ahmad Zahrul Akmal. Arif Gunawan. Tidak hadir ya. Arina Sikana. Izin. Arini Rosyada. Hadiro, kalau perempuan hadiro ya. Den Ayu Kemuning. Hadiro. Oh ya itu. Dian Mumtaz. Diana Niswaul Umma. Vela Sulfa Niatul Amla. Rezani Hadiro. Akan pemanasan dulu ya. Coffee break agar kita nanti pembelajaran semangat. Minta apa? Tepuk Filipina bisa? Ya, oke. Silakan dipimpin oleh apa? Safinatun aja. Silakan, ayo tepuk Filipina. Yuk. Kono wae bareng. Ayo. Tepuk Filipina dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lagi apa? 7. Materi yang kita akan pelajari nanti adalah sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Jadi bagaimana sejarah Al-Quran itu turun mulai ayat pertama dari Allah ke malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini bagaimana sejarahnya. Kemudian nanti materinya juga ada penulisan Al-Quran untuk pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini nanti akan membahas tentang itu ya, sejarah penurunan Al-Quran. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis
sejarah gitu ya, sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Ini adalah sangat penting untuk kalian ketahui, karena ketika orang itu mengetahui sejarah Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agamanya untuk mendalami Al-Quran dan isi-isinya. Itu dimulai dari sejarah, bagaimana sejarahnya. Ini akan meningkatkan kita. Ini sebagai motivasi kita ya. Sebelumnya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita bersama-sama untuk melantunkan sebuah nadzuman ya. Sebuah nadzuman ilmu tafsir atau ilmu hadis, pilihan ilmu hadis ya. Ya, alhamdulillah. Abda'u ya. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila wa min ahsanil hadisi ita wa kullu wahidin ata musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila wa min ahsanil hadisi ita wa kullu wahidin ata wa hada awwaluha sahihu wa mata salisnaduhu wa lam yusad wa lam yu'ayyad bihi adlun dobitun abislihi muqamatun fidobihi wa nakihi. Ya, sudah kita lantunkan. Nanti untuk pembelajaran kita langkah-langkah yang akan kita lalui bersama. Saya akan uraikan sedikit ya untuk kontrak belajar kita di hari ini. Setelah saya nanti menyampaikan materi, nanti ada diskusi kalian seperti biasa ya, untuk apa itu mencari masalah-masalah yang kita hadapi, kemudian mengidentifikasi masalah itu, dan kita nanti akan cari solusi seperti biasa, cari solusi agar bisa dipraktekkan untuk kehidupan kita supaya sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang kita anut bersama. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan. Jadi tujuan kita adalah menganalisis sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran. Sebelum dimulai, saya ingin mengadakan pretest, tes awal ya. Nanti kalian kerjakan sebentar saja, itu sudah ada saya share di grup WA ya, yang sudah ada. Nanti bisa dibuka HP-nya, kita memanfaatkan teknologi yang ada, karena saya lihat kok sering main HP ya. Kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, teknologi itu ya. Dibuka semua HP-nya, nggak apa-apa. Nanti soal pretest lewat Google Formulir yang sudah saya share, silakan dibuka dan dikerjakan. Saya batasi waktu 5 menit saja ya, 5 menit cukup ya. Saya kira sudah cukup ya. Selanjutnya Bapak ingin bertanya Pak Sarji tentang apa itu pelajaran yang sudah kita kerja, apa itu pelajari kemarin, kira-kira masih ingat atau tidak?
untuk apa itu kita lanjutkan pembelajarannya sebelum pembelajaran mulai. Nama-nama Al-Quran apa saja? Ada yang tahu masih ingat nama Al-Quran? Apa saja? As-Sifat, Al-Furqan, ada lagi Rizani, Al-Huda, betul. Ada lagi ya, Al-Dzikru, ada Al-Quran juga itu ya. Itu adalah pembelajaran kemarin bahwa nama-nama Al-Quran itu ada banyak sekali dan ada Al-Qurannya atau dalilnya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya. Bisa dibuka materi ajar yang telah saya buat, bisa di HP juga bisa. Materi ajar yang sudah saya buat itu saya sudah kirim di Google ya, di apa itu WA group masing-masing kelas. Ini sudah saya share, silakan dibuka. Tapi yang tidak membawa ini bisa saya ringkaskan di sini ya, jadi ya. Nah, turunnya sejarahnya itu bagaimana? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh tadi ya, sebuah penelitian tadi. Ini ya, saya bukakan lagi. Sebuah penelitian oleh Dr. Abdul Hamid itu mengutip sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Bisa dilihat. Ya. Nah, sudah kelihatan ya, kecil kan ya? Ya, kelihatan tapi kecil nggak masalah. Di WA group juga ada. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang menceritakan dulu adalah istrinya Nabi yang bernama siapa? Aisyah. Dalam sebuah hadisnya itu, ya ini dijelaskan, Aisyah menceritakan karena awwalama budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fi naumi. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didahului dengan mimpi. Jadi ketika pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian bermimpi, ru'yah as-sadiqah, mimpi Nabi itu pasti benar. Tidak ada yang mimpi dari setan. Kalau manusia biasa kadang-kadang mimpi karena bawaan dari setan. Tapi kalau Nabi ar-ru'yah as-sadiqah. Itu ya, pertama dari mimpi. Kemudian setelah mimpi dilanjutkan hadisnya di sini apa? Kata hadis yang diceritakan oleh Aisyah. Akhirnya singkat cerita dalam hadis itu Nabi akhirnya menuju untuk uzlah. Uzlah itu kalau dalam bahasa sekarang itu ya menyendiri, beribadah dalam sebuah tempat yang sendiri, yang nyaman, tidak berisi dengan apapun, yaitu di mana? Di Gua Hira. Itu ya, di Gua Hira akhirnya malaikat datang. Malaikat siapa yang datang waktu itu? Jibril. Terus malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah Muhammad." Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca ya. Akhirnya jawaban Nabi yang memang ma'ana biqori'in. Saya tidak bisa membaca. Betul ya, Nabi tidak bisa membaca. Akhirnya duduk Nabi karena belum pernah melihat malaikat Jibril, baru kali itu. Itu terjadi pada bulan apa? Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan sebagian pendapat seperti itu. Berdek Nabi. Akhirnya sejarahnya lagi malaikat menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra. Nabi tetap jawabannya ma'ana biqori'in. Saya tidak bisa membaca. Jujur Nabi tidak bisa membaca. Sampai berulang terus Nabi dituntun untuk membacakan surat apa? Yang tadi
Itu tadi ya, bersama-sama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal bareng. Sampai itu ya. Sama. Sampai berapa? 5. Terus akhirnya setelah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali ya, tentu saja gemeter ya, belum bertemu dengan siapapun. Seperti kita besok kalau mau mati, meninggal dunia, itu ketika kita melihat malaikat siapa itu yang mencabut nyawa, Israel, kita juga redep, belum ketemu, belum kenal ya, berarti malaikat Israel datang kaget. Sopo kowe? Akhirnya terjadilah sebuah pembicaraan, mungkin ya, akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah itu Nabi pulang ke rumah, terus cerita kepada sang suami. Sang suami, sang istri tercinta. Ini hadisnya ya. Turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berada di mana? Gua Hira itu berada di gunung apa? Gunung namanya Jabal apa? Jabal Nur. Di Bukit Nur. Kamu besok mudah-mudahan bisa menuju ke Mekah semua ya. Bisa umroh semua. Haji semua. Haji kan enak. Namanya siapa? Haji Rejani ya, gitu kan enak. Ya Allah Rejani, kamu kok bisa naik haji, itu ceritanya gimana? Saya ketika belajar sungguh-sungguh, makanya saya bisa haji, gitu ya. Nah, kalian juga sama, harus sungguh-sungguh belajar dan iso haji. Selanjutnya bisa dilihat periode turunnya Al-Quran. Jadi periode turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi 2 ya. Satu adalah apa? Makiyah. Yang kedua Madaniyah. 2 ya, Makiyah dan Madaniyah. Kemudian surat Makiyah itu surat apa? Biasanya kan kalau kita membaca Al-Quran, sebelum Al-Quran itu kan ada contoh ya, surat Yasin Makiyatun, kan gitu kalau kita belajar tafsir ya. Kalau contoh surat Al-Baqarah Madaniyatun, itu maknanya apa? Itu maknanya kalau surat Yasin Makiyatun, berarti surat Yasin itu turunnya di mana? Mekah ya, makanya dinamakan Makiyah. Kalau surat Al-Baqarah itu surat yang turun di mana? Madinah. Namanya surat Madaniyah. Kalau di Mekah biasanya adalah karakteristiknya, ciri-cirinya itu adalah surat yang menjelaskan tentang akidah. Karena di Mekah itu belum banyak orang yang masuk Islam. Nanti ketika di Madinah itu paling banyak adalah tentang hukum. Itu ciri-ciri utamanya ya. Masuk banyak sekali ya. Jadi periode turunnya Al-Quran itu pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Nabi ketika sebelum hijrah di Mekah turun ayat, kemudian dicatat oleh para sahabatnya, kemudian dibeda-bedakan periodenya. Kalau di Mekah ini namanya Makkiyah, kalau di Madinah namanya apa? Madaniyah. Oke. Itu ya, paham ya? Nah, selanjutnya saya ingin nanti setelah ini kita akan diskusi ya. Diskusi, saya bagi dulu diskusinya. Seperti biasa, mana ya? Ini kelompok 1 nanti ditulis, ini kelompok 2 nanti mejanya bisa dianu. Kelompok 3 ini kelompok 4.
dari kita mempelajari Al-Quran, dari kita mempelajari sejarah ilmunya Al-Quran, itu tujuannya diantaranya adalah agar kita nanti benar-benar serius atau senang ya, memotivasi kita agar kita senang mempelajari Al-Quran atau minimal membaca Al-Quran. Jadi orientasinya yang kita akan diskusikan adalah judulnya apa? Membaca Al-Quran. Nah, penyebab kemalasan membaca Al-Quran. Ini dicari ya. A, B, C, D. Kemudian langkah-langkah agar termotivasi. Langkah-langkah agar termotivasi membaca Al-Quran. Nah, ini apa? A, B, C, D. Tidak tahu. Kurang ajar ya, kalau tanya takiknya. Ini solusinya agar dia itu termotivasi membaca Al-Quran, apa solusinya? Jadi kendala-kendala ini adalah masalah kenapa kok dia malas, nanti ini adalah dikasih solusi. Ya. Dan nanti ditulis ya permasalahannya apa atau masalah kenapa kok malas, ditulis ya, Bu. Nanti setelah itu dicari solusinya ya. Solusinya bagaimana supaya siswa ini menjadi rajin, bagaimana nanti biar kita termotivasi teman-teman yang belum rajin membaca Al-Quran, sehingga dengan solusi kalian menjadi sregep atau rajin membaca Al-Quran. Ini sudah. Perlu diketahui bahwa setiap diskusi kalian akan saya catat ya, ini ada nilainya sendiri ya. Nilai sikap kalian dalam berdiskusi ada nilainya tersendiri. Jadi kalian harus sungguh-sungguh. Ini didiskusikan. Siapa yang rajin nilainya juga bagus, siapa yang tidak rajin nilainya kurang. Banyak tidur. Banyak tidur. Terlalu banyak bersosial media. Kelakuannya bisa membagi orang ini tidur, tidur. Lalu daripada peluang kita untuk tidur, mending berbeda Al-Quran. Lalu tidur. Lanjut tapi gini lanjut. Nah, bener itu. Tapi ki kan ngene iki. Maju kabeh semuanya. Salam dulu, saya dari kelompok 1. Bentar, ya, gimana nih?
Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyebab dan langkah-langkah dalam membaca. Penyebab kemalasan membaca Al-Quran. Penyebab kemalasan membaca Al-Quran antara lain: 1. Berbuat maksiat. 2. Disibukkan dengan urusan dunia. 3. Terlalu lama tidak membaca Al-Quran. Dan 4. Tidak tahu betapa banyak keutamaan membaca Al-Quran. Langkah-langkah akan termotivasi membaca Al-Quran. 1. Senang mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran. 2. Ingat dosa dan maksiat yang pernah kita perbuat. 3. Mengingat waktu untuk membaca Al-Quran walau hanya 1 lembar. Dan 4. Mengenal dan mempelajari keutamaan Al-Quran. Ya, kita selanjutnya kelompok ini sudah tadi ya mempresentasikan. Ada yang bertanya dari kelompok 3, silakan. Renjani ya, atau Safinatun aja. Jika orang itu malas membaca Al-Quran, Jika orang itu malas membaca Al-Quran, bagaimana solusi menurut kelompok 1? Jika malas, Membaca Al-Quran, solusinya kira-kira apa? kita bisa Boleh. kalau mau saya kasih membaca Al-Quran. Nah, kemana ke malas baca Al-Quran? Yuk, hati kita kayak, ayo baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran. Jadi ini senang, terus cinta kalau Al-Quran. Nah, itu solusinya. Ajari terus, ayo baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran. Kalau seayat, kalau ayat, apa? Jadi hatinya ini dipaksa hati ini, ayo moco. Nah, akhirnya lama kelamaan hati ini kalah dengan perintah kita, akhirnya belum moco Al-Quran. Ya, beri tepuk tangan. Satu silakan. Kita harus belajar untuk berani mengutarakan pendapat di hadapan orang lain. Biar terbiasa ya, biar terbiasa kita itu berbicara di hadapan orang lain, harus berani. Yuk semuanya teman kita. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penyebab dan langkah-langkah membaca Al-Quran. Penyebab kemalasan membaca Al-Quran. Tidak tahu betapa banyak keutamaan membaca Al-Quran. Kesibukan pada urusan dunia. Terlampau lama tidak membaca Al-Quran. Lingkungan pergaulan kurang baik. Langkah-langkah agar termotivasi membaca Al-Quran. Menyediakan Al-Quran. Mengenali keutamaan Al-Quran. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Banyak berzikir dan beribadah sebelum membaca Al-Quran. Ya, dari presentasi itu ada pertanyaan. Jadi diantaranya tadi ada selalu menghadirkan Al-Quran di dekat kita. Paling dekat apa kira-kira kalian? Paling dekat Al-Quran yang sering kita pakai HP ya. HP-nya ini diberi aplikasi apa? Biar Al-Quran itu dekat dengan kita. Evaluasi dari teman-teman, ada yang bertanya mungkin saya beri tahu. Beri cukup? Iya cukup. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyebab kemalasan membaca Al-Quran
dan langkah-langkah agar termotivasi membaca Al-Quran. Yang pertama adalah Penyebab kemalasan membaca Al-Quran. A. Membaca Ya, nggak apa-apa ya. Terlalu banyak bersosial media. Langkah-langkah agar termotivasi membaca adalah harus bisa membagi waktu antara bersosial media dan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah terlanjur menggibah. Langkah-langkahnya adalah selalu menjaga lisan untuk berbicara sebaik mungkin dan daripada menggibah membuang waktu, lebih baik mengerjakan hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Terlalu banyak bersosial media, harus bisa membagi waktu antara bersosial media dan membaca Al-Quran. Yang keempat adalah terlalu banyak aktivitas di dunia. Langkah-langkahnya adalah harus bisa membagi waktu antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dan ingat, dunia itu tidak kekal dan abadi, tapi akhirat itu selamanya dan abadi. Telah selesai presentasi dari kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah dipresentasikan semua, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang bisa menjadi evaluasi adalah memang tadi untuk solusi-solusi yang telah disampaikan oleh teman-teman semuanya masuk ya. Ada yang agar selalu mendekatkan Al-Quran ini kepada diri kita dengan cara bisa dengan Al-Qurannya ditaruh di tempat-tempat yang sekira kita mudah untuk mengambilnya. Ada tadi lewat HP ya, diberi aplikasi Al-Quran. Ada memanfaatkan agar tidak hibah ya. Hibah ini atau ngerasani wong ini dikurangi dengan cara membaca Al-Quran agar hati kita menjadi bening, menjadi suci, menjadi bersih. Itu ya, itu evaluasi. Kemudian evaluasi yang bisa disampaikan harus kalian terbiasa dalam diskusi ya, berdiskusi terbiasa, karena kalian nanti kelak kalau hidup di masyarakat, kalau sudah terbiasa berbicara di hadapan umum, maka insya Allah nanti bermanfaat untuk kita kelak setelah lulus, gitu ya. Selanjutnya adalah coba LKPD yang sudah saya share di grup WA, itu ada linknya ya, Google Formulir berupa LKPD. Coba dibuka semua, asesmen untuk formatif kali ini ya. Nanti di akhir pembelajaran untuk setelah materi selesai semua, nanti ada asesmen sumatif. Ini di dalam satu materi ada beberapa materi, ada penilaiannya atau asesmen formatif. Nanti di akhir pembelajaran juga ada asesmen sumatif. Ini asesmen formatif dulu. Coba soal yang sudah Bapak buat di LKPD Google Formulir itu dibuka kemudian diisi. Waktu 10 menit. Kira-kira sudah untuk asesmen formatifnya. Sebelum nanti kita lanjut di pelajaran selanjutnya, saya ingin menyimpulkan dari pembelajaran di pagi hari ini bahwa untuk materi yang kita pelajari apa tadi? Sejarah turunnya Al-Quran, kemudian dan penulisan Al-Quran. Untuk sejarah penurunan Al-Quran itu tadi ya, di Gua Hira dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan. Kemudian setelah Nabi mendapatkan wahyu dan periode Al-Quran tadi ada periode Makkiyah dan ada apa? Madaniyah. Makkiyah yaitu ayat yang atau surat ayat yang turun di mana? Kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di kota Madinah. Itu ya. Itu kira-kira. Kemudian tadi ada beberapa
masalah yang kita orientasikan, yang kita bahas tentang masalah-masalah yang sering kita alami, diantaranya sehingga kita itu malas. Penyebabnya itu apa saja, malas membaca Al-Quran tadi sudah didiskusikan, gitu. Masalahnya apa saja sehingga malas, ada beberapa teman tadi. Kemudian langkah-langkah termotivasi membaca Al-Quran, solusinya itu bagaimana? Kalau ada tadi diantaranya karena kita jauh dari Al-Quran sehingga kita malas membacanya, maka solusinya dekatkanlah Al-Quran kepada diri kita. Ya, ada lagi tadi jangan banyak menghibah, gunakan Al-Quran ini adalah sebagai pengisi di hari-hari kita. Ada tadi bagaimana caranya lagi, ada yang mengatakan tadi hati kita dipaksa, ya, dipaksa agar yang menjadi kebiasaan kita sulit baca Al-Quran menjadi senang. Jadi sejarah turunnya Al-Quran sebenarnya ketika diterapkan dalam kehidupan kita, dikontekstualisasikan kepada kehidupan kita, itu banyak sekali yang bisa diambil. Di antaranya kita mempelajari tentang sejarah, berarti sejarah apapun untuk mungkin sejarah desa kita, sejarah bagaimana itu perlu kita kaji juga. Itu semua akan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk pembelajaran yang akan datang yaitu tentang sejarah penulisan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu ditulis, terus bagaimana Al-Quran itu dibukukan, ya, sehingga bisa dinikmati sampai sekarang, sampai ila akhir zaman, sampai hari kiamat. Itu benar-benar dijaga, itu bagaimana prosesnya, bagaimana sejarahnya, itu insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Itu ya. Jadi saya ingin bertanya sekali lagi, kalian sudah tahu tentang sejarah Al-Quran? Tahu ya, semuanya insya Allah tahu sejarah turunnya Al-Quran, sudah tahu ya. Mengapa sejarah Al-Quran ini penting untuk dilakukan? Memotivasi diri agar kita rajin membaca Al-Quran, diantaranya ya, dan ada yang lain. Itu mungkin dari saya untuk pembelajaran yang akan datang. Kita tetap belajar di rumah, jangan sampai menggunakan HP yang tidak bermanfaat. Selanjutnya kita akan berdoa dulu ya, belum diakhiri. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita terima di hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Burung banyak, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.